warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai mengembangkan paragraf dengan menggunakan berbagai pola. Di sini anggota kelompok kami beranggotakan dengan Muhammad Aldi Setia Pradana, saya Aisyah Nuramadini, dan Elia Asyadiah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mengembangkan paragraf dengan menggunakan pola perbandingan dan pola pertentangan. Di sini ada teknik dan cara dalam mengembangkan suatu paragraf dengan menggunakan pola perbandingan dan pertentangan, adalah dengan memberikan kata pembanding atau kata penentang terhadap pokok bahasan dalam suatu paragraf. Dapat dijadikan sebagai pola pembanding dalam pengembangan paragraf, yaitu sama dengan, serupa dengan, meskipun demikian, meskipun, daripada, dan lain sebagainya. Dan ada kata yang dapat dijadikan sebagai pola pertentangan dalam pengembangan paragraf, yaitu berbeda dengan, bertentangan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari pola pertentangan. Ekonomi Cina memang telah pulih dengan cepat, dengan produksi, industri, dan penjualan retail meningkat 2 bulan lalu, usai mengalami kontraksi terdalam pada kuartal pertama. Pada paragraf tersebut ada pertentangan terhadap ekonomi Cina yang kembali pulih dengan cepat, dengan pembatasan Amerika dan Eropa yang mengekang lonjakan virus corona yang mengancam perekonomian mereka dari pandemi. Ini adalah contoh dari pola perbandingan. Investor Eropa memanfaatkan peluang untuk berinvestasi dalam instrumen surat utang dengan imbal hasil yang lebih tinggi daripada yang tersedia di Eropa, di mana Bank Sentral telah memangkas suku bunga ke rekor terendah dan memasukkan lebih dari 1 triliun euro ke pasar keuangan untuk meredam pukulan dari pandemi. Ini adalah contoh pengembangan paragraf pembanding, di mana membandingkan investor Eropa yang memanfaatkan peluang untuk berinvestasi dengan hasil yang lebih tinggi daripada yang ada di Eropa, di mana di Eropa itu memangkas suku bunga ke rekor yang lebih rendah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf dengan menggunakan pola analogi. Di mana mengembangkan paragraf dengan menggunakan pola analogi ini, yakni dengan memberikan suatu ilustrasi yang khusus, berupa sebuah contoh maupun pembanding yang berbeda dengan topik bahasan, tetapi keduanya memiliki suatu kesamaan, baik fungsi maupun bentuk. Tujuan utama dari pengembangan paragraf menggunakan pola analogi ini yakni memberikan suatu penjelasan maupun informasi atas topik bahasan yang kurang dikenal oleh pembaca secara umum. Adapun kata pembanding dalam pengembangan paragraf analog dengan pola analogi ini yakni adanya kata sama seperti halnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama menganalisis sebuah paragraf yang dikembangkan dengan menggunakan pola analogi. Paragraf ini saya ambil dari www.cnnindonesia.com dengan judul artikel Konsistensi Strategi Skill Monkey Menggapai Mimpi. Adapun bunyi paragrafnya adalah sebagai berikut. Mengangkat tagline Catch Your Passion Like Monkeys Run for Bananas, label fashion Skill Monkey seolah ingin menyebar semangat untuk mengejar mimpi. Sama halnya seperti monyet yang akan gigih mendapatkan pisang yang ia suka. Kata pembanding atau tanda di mana paragraf ini dikembangkan dengan menggunakan pola analogi, yakni terdapat kata sama halnya seperti, yang mana kata ini membandingkan antara strategi bisnis yang dikembangkan oleh brand fashion Skill Monkey dengan mengangkat tagline Catch Your Passion Like Monkeys Run for Bananas dengan tingkah laku monyet yang akan gigih berani mendapatkan pisang yang ia suka. Baik, setelah sebelumnya kita mengetahui pengembangan paragraf dengan pola perbandingan dan pola analogi, selanjutnya saya akan membahas tentang pengembangan paragraf dengan pola contoh-contoh. Pengembangan paragraf dengan menggunakan pola contoh-contoh adalah mengembangkan suatu paragraf dengan memberikan contoh terhadap ide yang dibahas dalam satu paragraf. Memberikan atau menyertakan contoh dalam mengembangkan suatu paragraf bertujuan untuk memberikan bukti terhadap generalisasi atau memperjelas dan mendukung suatu gagasan yang bersifat umum agar pembaca dapat lebih mudah dalam memahami dan menerima pemaparan dalam sebuah paragraf.
Pada pengembangan paragraf menggunakan pola contoh-contoh ini, penulis dapat meletakkan gagasan umum di awal paragraf maupun di akhir paragraf, sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis. Untuk lebih jelasnya, berikut kami sajikan contoh pengembangan paragraf dengan menggunakan pola contoh-contoh, yaitu sebagai berikut. Melihat hal ini, Lab hadir sebagai alat kolaborasi yang mendukung efisiensi dan produktivitas bisnis melalui Slack Messenger, Slack Docs, Slack Calendar, Slack Video Conferencing, Slack Mail, dan Slack Workplace yang terintegrasi dalam sebuah aplikasi tunggal pada Mac, PC, iOS, dan Android yang tentunya dapat mengacu produktivitas bisnis. Pada paragraf tadi, pengembangan paragrafnya dengan menggunakan pola contoh-contoh, di mana pada paragraf tersebut menjelaskan kehadiran Slack sebagai alat kolaborasi yang mendukung efisiensi dan produktivitas melalui berbagai fiturnya yang berintegrasi dalam berbagai aplikasi tunggal. Dalam pengembangan paragraf menggunakan pola contoh-contoh ini, memberikan contoh dari beberapa aplikasi tunggal yang mampu berintegrasi dengan fitur-fitur dari Slack. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sajikan tadi dapat menambah wawasan kita dan berguna di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.